Hai, kamu lagi mendengarkan podcast Tanpa Solusi. Sambil menunggu file aku di convert, let's dig in on free ongkir topik. Jadi free ongkir ini adalah sebuah aku bilang sebuah fasilitas yang membuat kita rasanya dipermudah begitu ya. Jadi ada free ongkir Jawa, lintas Jawa, terus ada juga yang ke luar Jawa. Sebenarnya buat aku yang berdomisili sekarang udah di luar daerah, itu sangat-sangat membantu ya free ongkir itu. Apalagi daerahku di sana itu kan Maluku Utara, jadi jauh banget gitu ya. Salah satu masalah distribusi di Indonesia kan adalah itu ya, yang menjadi juga salah satu masalah pembangunan di Indonesia. Karena ya itu maksudnya gimana mau terdistribusi dengan merata, bagaimana orang di Indonesia Timur itu dapat merasakan fasilitas yang sama, teknologi yang sama, sinar cahaya yang terang benderang, atau berlimpahnya informasi, komunikasi, dan juga jangankan di Maluku ya, di bagian Sulawesi sini aja bisa dibilang masih banyak lokasi-lokasi yang katakanlah dari segi pendidikan dan pemberdayaan masyarakatnya itu masih kurang. Belum lagi gimana dicek kesehatan. Beberapa faktor tersebut sebenarnya berselaras sama yang namanya kayak katakanlah kemajuan suatu daerah. Bagaimana coba fasilitas semudah free ongkir untuk dirasakan masyarakat yang ada di pelosok pulau? It's impossible. Cuma ini ya, dari kalau strategi marketing free ongkir setelah aku pelajari dan mencoba masuk di beberapa kelas Shopee seller, aku merasa kalau ternyata itu adalah sebuah trik marketing di mana sebenarnya itu semua udah disetting. Jadi kayak biar kamu nggak rugi-rugi amat ya kan. Kalau kamu misalnya punya produk terus modalnya katakanlah 10.000, nah kamu tuh pengen dapat untung ya 5.000 lah ya. Terus kalau mau pasang promo free ongkir, otomatis ya kamu bakal dapat, kamu tuh nggak bisa pasang harga net 15.000 gitu, setting harga biasa. Otomatis kamu mesti pasang harga sekitaran 25 lah, 25 apa 30. Nah, ketika kamu udah mendaftar untuk toko kamu tuh pengen dapat free ongkir dari Shopee, itu kan nggak langsung tuh, pasti ada ininya dulu kan. Nah, setelah misalnya dapat, itu otomatis harga net dari barang kamu itu akan dipotong. Jadi bayangkan kalau kamu pasangnya tetap harga normal 15.000. Kalau dapat potongan dari Shopee, ya kamu dapat keuntungan dari mana dong? Keuntungan kamu pasti udah dipotong kan sama Shopee. Jadi kita harus masang harga yang nggak biasa. Jadi kita sebelum itu kan harus pasang harga misalnya 25, setelah diikutkan di potongan ongkir, nah itu biasanya terjadi pemotongan harga. Seperti itu saudara-saudaraku yang sangat mencintai toko oren yang boleh nggak sih kalau kita sebut Shopee? Aku nggak bilang toko oren dari tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa kali ya. Nah ini aku udah mudah-mudahan ini udah ini ya. Terus ngomongin tentang Indonesia Timur tuh emang punya banyak kompleks sih
bukan cuma Indonesia Timur ya, menurut aku Indonesia Tengah aja belum semaksimal itu. Indonesia secara keseluruhan, Indonesia Barat juga merasakan hal yang sama. Jadi kayak gini nih, menurut yang aku perhatikan ya, fasilitas yang kita dapatkan memang itu berbeda. Terus kenapa sih orang kalau misalnya mau liburan, healing gitu ya, mereka tuh perginya ke Lombok, which is itu adalah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur gitu, Papua dan lain sebagainya. Berarti ada dong harga yang bisa dijual. Tapi satu, ini masalahnya adalah aku mau bilang distribusi lagi. Aku mau bilang itu adalah fasilitas semacam kayak aspal lagi. Iya, maksudnya jalan raya, terus juga listrik terutama. Orang mau membangun kan pasti butuh energi dong. Janganlah kayak misalnya Indonesia Timur tuh hanya dikeruk emas-emasnya aja. Tapi gimana coba caranya supaya fasilitas di sana tuh juga dibangun. Menurut aku pemerintah pusat itu udah menggelontorkan dana ya, menurut aku, menurut ya pemikiranku ya, bisa aja berbeda ya dengan kenyataan. Tapi gimana stakeholder yang ada di daerah itu bisa mengemban tugas sebaik-baiknya? Karena aku pernah mendapatkan kasus bukan kayak gimana ya? Aku mendapatkan sebuah realita bahwa ada sebuah tempat gitu ya yang kayaknya itu nggak perlu amat orang bangun jembatan di situ. Maksudnya di situ nggak ada sungai, di situ nggak ada aliran air, di situ nggak ada bebatuan yang kayak gimana yang airnya turun dari atas ke bawah, nothing at all. Tapi gimana caranya ternyata mereka tuh buat proyek gitu loh. Itu bermasalah sebenarnya ya, tapi karena orang di sekitaran itu kayaknya maksudnya bodoh amat mungkin, terus kayak yang kedua bukan masalah mereka mungkin, berarti itu ada penyelewengan dana dong. Dan ini tuh sering menurut aku ya, sering karena aku sudah beberapa kali menjadi korban dari hal tersebut. Dan aku melihat juga bahwa apa yang dibangun tuh tersia-siakan, kayak misalnya fasilitas bangunan itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lah ini gimana caranya, kok membangun tidak pada tempatnya? Terus apakah ini tidak belajar, apakah ini tidak mengobservasi terlebih dahulu cara berpikirnya gimana gitu. Kalau orang berpikir untuk orang-orangnya sendiri, untuk kemajuan daerahnya, gue bacot lama kalau nggak terekam, itu tuh pasti berpikir tentang kebaikan bersama. Tapi kenapa coba orang-orang tuh sekarang cuma berpikir untuk demi kepentingannya sendiri? Jangankan kita bilang program free ongkir, orang merasakan aja tentang enaknya listrik di siang hari kan gimana ya. Kayak misalnya aku tuh kerja di sekolah, kayak kalau listrik cuma ada di malam hari kan gimana ya, produktivitas kita sebagai guru kan berkurang gitu. Coba deh, kayak kalau di siang hari kita udah prepare mau kerja ini itu dan kita mau ngeprint ini itu, sekedar untuk ngeprint doang aja 2 halaman kita mesti nunggu sampai jam 7 malam, jam 8 malam. Itu tuh kayak gimana ya, kayak how do you think guys about that? Kayak kamu mau bangun jaringan komunikasi di seluruh Indonesia biar orang-orang tuh gak cuma merasakan di sana tuh bukan cuman kayak cuma H aja, EDG gitu, atau jadi orang-orang tuh bisa di Jawa tuh udah merasakan mau ke 5G gitu, tapi orang di Indonesia Timur tuh baru mau merasakan yang namanya beberapa daerah ya. Ke 3G pun itu kadang ada, kadang nggak ada. 4G pun kayak begitu gitu. 4G pun itu kayak kamu tuh mesti kayak di atas batu, atau mungkin kamu tuh pergi di depan pulau gitulah. So how do you think guys about this gitu? Gimana caranya kamu tuh bisa bersikap jujur sama apa yang kamu pegang? Semudah kayak kamu mikir gak sih kalau misalnya apa yang kamu makan terus keluar, diproses pencernaan terus keluar, terus sampahnya kemana gitu? Pernah berpikir sampai sedalam dan sebegitunya tidak ya? I don't think so.
ya itu adalah sekelumit persoalan yang memang dan ada terjadi di Indonesia. Dan utamanya adalah kalau menurutku ya, kita tuh nggak bisa mengandalkan orang luar yang mau datang untuk memperbaiki negara kita. Kita harus mengandalkan orang-orang yang di dalam, gimana caranya ketika dia bisa berpendidikan tinggi, mempunyai kualitas berpikir yang sama, hebatnya ya standar lah kayak orang-orang yang berpendidikan di Universitas Indonesia sana. Terus dia pulang lah membangun daerahnya di, katakanlah di pulau apa begitu ya, di Pulau Tuala, di Pulau Taliabu begitu. Dan mereka tuh benar-benar menginspirasi orang-orang sekitarnya untuk merasakan apa enaknya pendidikan itu, betapa berkualitasnya, sehingga mereka tuh bisa memberdayakan itu gimana ya, dia tuh bisa membantu orang-orang di sekitarnya agar yang pertama lingkungannya tetap terjaga. Ya nggak mungkin lah kita apa ya, ini salah satu bad impact untuk ini ya, kayak menurutku juga ini belum ini ya, wait menurut aku di perkotaan itu emang everything is good gitu, kecuali satu, yaitu sampah dan kesenjangan sosial. Oh my god gitu, maksudnya gini loh, kalau ada orang yang punya rumah gitu ya, kalau kita apa ya, kayak misalnya kita berprinsip berpikir lah kayak orang-orang zaman dulu yang hidupnya memang komunal itu kan kita bersama-sama ya, kepentingan bersama, nggak kayak kalau makin kesini kan makin individual gitu, siapa kamu dan siapa saya yang sedang mengerjakan ini. Kalau dia nggak punya rumah, pasti kamu tuh harusnya merasa kasihan, iba. Kalau dia nggak punya rumah ya pasti kita pengen kasih rumah dia. Gimana ya? Terus berikutnya adalah permasalahan sampah tuh ada di mana-mana, gengs. Kayak gimana caranya kamu punya kota itu bukan cuman bisa punya infrastruktur yang hebat, listrik yang bagus, sinyal yang kuat, air bersih yang bagus. Juga poin berikutnya itu adalah lingkungan gitu. Kenapa sih kamu bangun kota tapi kamu nggak berpikir gitu dampak ke lingkungannya apa ya? Makhluk hidup yang ada di sini tuh bukan cuman kamu loh. Ada hewan-hewan yang lain. Terus kamu berpikir bahwa hewan-hewan itu datang untuk ngerusak pemukiman kamu. Oh, nggak begitu sayang. Karena pertama-tama mungkin tempat itu bisa jadi dulunya adalah pesisir di mana kamu malah membangun menimbun tempat kamu yang ada di situ sekarang, dan kamu meminggirkan orang-orang yang ada di pesisir tersebut, sehingga orang-orang yang kurang berketerampilan untuk hidup di kota itu terciptalah permasalahan dan kesenjangan sosial yang baru karena mereka kehilangan mata pencaharian sebagai seorang nelayan atau mungkin sebagai seorang petani ya, karena wilayahnya dicaplok, diambil sama orang BTN, mau dibangun perumahan gitu loh. Sehingga mereka yang awalnya punya rata-rata orang kita kan yang nelayan sama petani itu, mereka tuh tidak dapat mengenyam atau ya kurang mampu gitu, atau mungkin mampu tapi nggak berpikiran sampai di sana bahwa mereka harus berpendidikan yang tinggi. Akibatnya apa? Ketika wilayah pesisir mereka diambil, pegunungan mereka diambil, sawah mereka dijadikan BTN, itu mengakibatkan mereka tuh kehilangan mata pencaharian, sehingga mereka berpikirlah untuk menjual aset-aset yang mereka miliki. Selanjutnya mereka punya apa? No, nothing else. Mereka no skill gitu, tidak ada kematangan berpikir juga. Mereka tidak oleh bank juga, oleh tempat-tempat keuangan juga, mereka tuh kurang diberikan modal. Akibatnya mereka gitu-gitu aja dan menimbulkan permasalahan baru, yaitu timbullah yang namanya masyarakat terpinggirkan, yaitu pemulung gitu. Entah itu pemulung, peminta-minta, bisa jadi juga pencurian, dan timbullah masalah yang baru gitu loh, masalah-masalah sosial yang baru.
Gitu aja bacot untuk ya I think ya menurut aku kalau kamu bisa berpendidikan tinggi dan berkualitas berpikir yang bagus, kerjakan sebaik-baiknya apa yang kamu bisa, lalu kembali ke tempat kamu untuk mendidik orang-orang terdekat kamu dulu lah, keluarga kamu, kemudian kayak bersikap jujur, berintegritas, hal-hal yang bertanggung jawab sebagai manusia. Saya yakin kalau misalnya kita seperti itu, dimulai dari lingkup terkecil kita dulu. Nah, satu keluarga bisa gitu, satu desa bisa kayak gitu, satu kecamatan bisa kayak gitu. Puji Tuhan kalau misalnya satu kabupaten juga bisa kayak gitu. Amin. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia.